Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-wahidul qahar, al-azizul ghaffar, yukawwirul layla wan nahar, wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar, liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil asrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dan memuji Allah atas nikmat kemudahan berkumpul di rumah Allah yang merupakan semulia-mulia tempat di muka bumi, yang semoga dengan berkumpulnya kita di tempat yang kita cintai ini mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah. Semoga harta kita dibanyakan oleh Allah. Semoga segala hutang-hutang dilunaskan oleh Allah. Semoga yang belum berjodoh segera menemukan jodohnya, dan yang sudah berjodoh dan telah menikah semoga segera dikaruniakan keturunan, dan semoga anak keturunan solihun dan solihat. Semoga amal soleh yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa, kesalahan, kealpaan, dan kehilafan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga kita semua menghembuskan nafas terakhir di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kemudahan kita untuk berkumpul di Masjid Az-Zuhra ini mendatangkan kemudahan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wal akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita mengetengahkan sebuah judul kajian, Spirit Muharram, Spirit Hijrah. Jadi spirit ini sudah menjadi bahasa Indonesia, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa serapan. Maka ketika kemudian kita mengatakan spirit Muharram, spirit hijrah, secara kaidah bahasa Indonesia sudah tepat dan sudah benar. Baik ikhwatal iman, ahibazanillahu wa iyyakum, kita berada di hari yang mulia, di bulan yang agung, yaitu hari Asyura, hari di 10 Muharram. Ikhwatal iman, ahibazanillahu wa iyyakum, bulan Muharram adalah bulan yang diijtihadkan atau diikhtiarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai bulan pertama dalam Islam. Ada 4 alasan beliau mengapa beliau memilih bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam Islam. Ketika beliau mengijtihadkan bulan Muharram sebagai bulan pertama Islam, sekaligus ini adalah sebagai jawaban atau sekaligus bantahan untuk orang-orang yang men-share ketika di tanggal 1 Muharram kemarin ada yang men-share doa-doa inilah yang dibaca oleh Rasulullah di awal tahun dan di akhir tahun. Ada yang men-share
doa-doa yang dibaca Nabi di awal tahun dan sekaligus menutup tahun. Nah, ikhwatal iman, tentu doa-doa yang disandarkan kepada Nabi, bahwa Nabi membacanya di awal tahun, yaitu di malam tahun baru Hijriyah atau di malam 1 Muharram, sekaligus juga membaca doa-doa akhir tahun, kita katakan bahwa itu tidaklah benar. Kenapa demikian? Sekiranya baginda Nabi telah membaca doa-doa di awal dan akhir tahun, maka tentulah Khalifah Umar tidak repot-repot berijtihad untuk memilih dan menetapkan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam Islam. Tapi karena memang di zaman Nabi belum ada awal bulan yang sebagai awal tahun, dan juga bulan sebagai akhir tahun belum ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itulah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berijtihad memilih bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam Islam. Ada 4 alasan beliau. Yang pertama, karena satu-satunya bulan yang disandarkan dengan nama Allah hanyalah bulan Muharram, disebutlah sebagai Syahrullah. 12 bulan telah ditetapkan oleh Allah sejak alam semesta ini tercipta. Kita bisa rujuk ayatnya di surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahra. Jadi di sisi Allah itu telah ada 12 bulan. Dan 12 bulan itu ditetapkan Allah sejak alam jagat raya ini tercipta. Tetapi dari semua bulan yang ditetapkan Allah, diciptakan Allah, satu-satunya bulan yang disandarkan dengan nama Allah sebagai Syahrullah adalah bulan Muharram. Maka bulan Muharram disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan bahwa seutama-utama puasa sunnah di luar dari puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, puasa di bulan Muharram. Kemudian ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Alasan yang kedua, karena bulan Muharram itu termasuk dari salah satu 4 bulan haram. 4 bulan haram yang kita sebagai seorang muslim diperintah untuk menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Kata Allah, la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Tidak boleh bagi kalian mengotori, menodai kesucian dari bulan-bulan haram. Bagaimana bentuk menodai kesucian bulan-bulan haram? Allah tegaskan di dalam surat At-Taubah ayat 36, fala tazlimu fihinna anfusakum. Yaitu janganlah kalian berbuat kezoliman terhadap diri kalian. Maksudnya, janganlah kalian berbuat dosa dan berbuat maksiat. Berarti perbuatan maksiat di bulan-bulan haram, termasuk bulan yang kita berada di dalamnya saat ini, adalah bentuk perbuatan yang menodai kesucian dan kehormatan bulan haram, yaitu bulan Muharram. Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, tentu larangan untuk berbuat kezoliman tidak hanya khusus di bulan-bulan haram, tetapi berlaku pula di bulan-bulan selain dari bulan haram. Hanya saja kata para ulama tafsir, perbuatan kezoliman di bulan-bulan haram dilipat gandakan dosanya. Dan sebaliknya, perbuatan kebaikan, kesolehan di bulan-bulan haram dilipat gandakan pahalanya. Sehingga kita beramal soleh di bulan haram, di bulan Muharram, pahala dilipat gandakan, dan berbuat kezoliman di bulan Muharram ini dilipat gandakan pula dosanya. Alasan yang ketiga adalah karena bulan Muharram itu seolah dia bulan yang menjadi lembaran baru kehidupan bagi kaum muslimin. Karena sebelum bulan Muharram adalah bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah itu adalah bulan pengguguran dosa.
melalui program ibadah haji, melalui program ibadah kurban, melalui program puasa di hari Arafah, maka kesemua itu menjadi sebab dan wasilah kaum muslimin, kata Nabi, kayomin waladathu ummuhu. Mereka seperti berada di hari pertama kali dilahirkan di muka bumi. Dalam arti bersih suci dari dosa. Setelah bulan Zulhijjah masuklah bulan Muharram. Sehingga bulan Muharram adalah bulan membuka lembaran baru kehidupan. Dan tentu alasan yang keempat, alasan yang terakhir, dan inilah yang menjadi landasan kajian kita pada sore hari ini, adalah karena bulan Muharram itu nafasnya, spiritnya adalah hijrah. Meskipun kalau kita membuka kitab sirah, kita dapati baginda Nabi SAW dan para sahabatnya mulai bersafar itu atau mulai berhijrah itu di bulan Safar. Mulai melakukan perjalanan ke Madinah, bersafar ke Madinah, berhijrah ke Madinah itu terjadi di bulan Safar. Ya, di bulan Safar. Tetapi ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Kata Khalifah Umar bahwa azam Nabi, komitmen Nabi untuk berhijrah telah beliau sampaikan kepada para sahabatnya di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Nah, karena itulah kemudian bulan Muharram dipilih, diijtihadkan oleh Khalifah Umar sebagai bulan pertama dalam Islam. Ihwatal iman ahibazanillahu wa iyyakum ajmain. Dalam kaitannya dengan bulan Muharram sebagai bulan yang nafasnya adalah hijrah, maka penting bagi kita untuk merenungi, mentadaburi satu ayat yang mulia ini, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Arti dari ayat yang mulia ini, innalladzina, sungguh orang-orang yang amanu, mereka beriman, walladzina hajaru, dan mereka berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Ulaika, mereka itulah, yarjuna, benar-benar mengharapkan rahmatullah, rahmatnya Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ihwatal iman ahibazanillahu wa iyyakum. Kalau kita perhatikan ayat yang mulia tersebut, kita temukan ada 5 informasi penting. Ada 5 informasi penting dari ayat untuk kita renungi, untuk kita tadabburi. Sebab salah satu wasilah untuk mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita melihat dalam ayat itu pesan apakah yang diinginkan oleh Allah untuk kita renungi, untuk kita tafakkuri. Hendaknya kita melihat dari ayat itu ada kata-kata kunci yang kemudian menjadikan kita melakukan perenungan terhadapnya. Barulah kita mampu mengambil pelajaran darinya. Sebab itulah di dalam Quran surat Shad, surah yang ke-38 di ayat 29, Allah mengatakan, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Agar supaya mereka mentadabburi ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, waliyatadzakkara ulul albab. Agar supaya mereka bertadabbur. Apa yang dimaksud dengan tadabbur? Ta'ammul, tafakkur fil ayah. Mereka melakukan perenungan. Mereka berpikir dengan pikiran yang mendalam terhadap suatu ayat. Dia coba renungi ayat itu, diulang lagi, sampai kemudian dia temukan adanya pesan-pesan kunci di dalam
satu ayat tersebut. Sehingga itulah yang kemudian menjadi bahan renungan untuk direnungi, ditafakuri, dan ditadaburi. Baik, ikhwatal iman, di dalam ayat ini kita temukan ada 5 informasi penting. Yang pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga jihad, yang keempat rahmat Allah, dan yang kelima ampunan dan kasih sayang Allah. Iman, hijrah, jihad, rahmat Allah, ampunan dan kasih sayang Allah. Inilah 5 pesan penting untuk kita perhatikan, kita renungi, kita tafakuri. Ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum. Mari kita garis bawahi penggalan ayat ulaika yarjuna rahmatallah. Kita garis bawahi itu. Ulaika yarjuna rahmatallah. Merekalah yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah? Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah? Rahmat Allah itu adalah ma yatamannal insan lihusuli alaihi minal hasanat. Apa saja yang kita sukai, kita senangi, terwujudkan dalam kehidupan kita dari kebaikan-kebaikan. Yang tentu kebaikan-kebaikan itu dengan mendapatkannya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala upaya mendapatkannya tidak bertentangan dengan syariat Allah. Itulah yang disebut dengan rahmat Allah. Rahmat Allah ihwatal iman ada di dunia dan ada di akhirat. Rahmat Allah di dunia adalah segala kenikmatan. Segala kenikmatan yang kita sukai, yang kita senangi secara tabiat, yang dengan mendapatkannya memudahkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ihwatal iman, kesehatan adalah rahmat bagi seorang hamba. Kalau dengan kesehatan itu dia semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau kesehatan tidak membuatnya dekat dengan Allah, kesehatan itu bukan rahmat baginya, tetapi disebut istidraj. Harta, siapa yang tidak suka dengan harta? Semua kita senang. Tatkala seorang hamba mendapatkan harta dan dengan harta itu dia semakin dekat dengan Allah, saat itulah harta menjadi rahmat Allah baginya. Tapi tatkala harta didapatkannya tapi tidak menjadikannya dekat dengan Allah, saat itulah harta disebut dengan istidraj. Masa muda kita ihwatal iman. Masa muda ini, kalau dengan masa muda ini kita benar-benar memaksimalkannya untuk kebaikan, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husni dinil mar'i tarkuhu ma la yanihi. Tanda baiknya agama seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berfaedah. Anda diberikan masa muda, diberikan kekuatan, kecerdasan. Jika kemudian waktu yang banyak, kelapangan, keluasan, kekuatan, kesehatan, kecerdasan, dan kepintaran, Anda gunakan itu untuk menghafal ayat-ayat Allah, menghafal hadis-hadis Nabi, membuat tulisan-tulisan dakwah, membuat konten-konten dakwah, lalu Anda share, Anda sebarkan, maka saat itu segala potensi-potensi kepemudaan Anda adalah rahmat dari Allah untuk Anda. Tapi ketika kemudian kecerdasan ini Anda habiskan, Anda gunakan untuk menonton film-film porno, untuk bermain game, sehingga Anda meninggalkan keutamaan qiyamul lail, meninggalkan keutamaan membaca Al-Quran, meninggalkan keutamaan menghafal Al-Quran, maka pada saat itu kekuatan masa muda Anda adalah istidraj bagi Anda. Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, begitu sederhananya untuk mengetahui apakah kenikmatan dunia yang kita dapatkan ini rahmat Allah atau tidak. Yaitu sejauh mana hal tersebut membuat kita dekat dengan Allah, itulah rahmat Allah. Ketika tidak, hati-hati, itu namanya istidraj. Perhatikan firman Allah di Quran surat Al-Maidah ayat 35. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Jadikanlah segala potensi dunia yang Allah titipkan kepadamu sebagai jalanmu, sebagai wasilahmu,
untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah potensi duniamu sebagai jalanmu untuk berjihad di jalan Allah, sebab dengan itulah engkau akan mendapatkan keberuntungan dunia dan juga akhirat. Jadi watal iman, rahmat Allah itu ada di dunia, yaitu segala kesenangan-kesenangan yang terwujudkan dalam kehidupan kita, yang dengannya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ketampanan dan kecantikan kita bisa menjadi rahmat Allah dan juga bisa menjadi istidraj. Kemudian ihwatal iman, rahmat Allah di akhirat hanya dua, yaitu al-inqadzu anin nar wad dukhul ilal jannah. Selamat dari neraka dan masuk surga. Itulah rahmat Allah di akhirat dan tidak ada lagi selainnya. Nggak ada lagi selainnya. Hanya itulah rahmat Allah di akhirat. Selamat dari neraka masuk surga. Itulah sebenar-benar keberuntungan. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang selamat dari neraka dan masuk surga, itulah yang benar-benar meraih keberuntungan. Nah, ihwatal iman, bukankah doa yang selalu terlafazkan di setiap kesempatan doa kita, doa yang diabadikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukankah inti dalam permohonan doa ini adalah memohon rahmat Allah? Ya, yang kita minta di dalam doa ini adalah rahmat Allah. Itu ringkasnya, itu sederhananya. Bahwa dalam doa ini yang kita minta kepada Allah adalah rahmat Allah. Rahmat Allah di dunia dan rahmat Allah di akhirat. Tapi ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Sekarang antum jawab dengan penuh keyakinan dan keimanan tanpa keraguan. Saya bertanya kepada anda semua ikhwan dan akhwat, apakah Allah mampu mengabulkan doa tersebut? Mampu atau tidak? Jawab dengan suara tegas. Mampukah Allah mengabulkan doa tersebut? Apakah Allah bakhil untuk mengabulkan doa tersebut? Tidak. Allah mampu mengabulkan doa tadi, dan Allah pun tidak bakhil untuk mengabulkan doa itu. Tapi ada tapinya. Siapa yang menginginkan pengabulan atas doa tersebut harus melayakkan dan memantaskan diri. Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Sangat mudah untuk mendapatkan nilai 100 untuk mata kuliah tertentu. Tapi syaratnya bagi dosen, layakkan dan pantaskan diri anda. Ya. Bagi dosen mudah banget untuk memberikan nilai. Dan itu adalah hak prerogatifnya. Bahkan rektor pun tak mampu untuk mengganggunya. Tetapi bagi seorang dosen untuk memberikan nilai, harus melihat layak enggak, pantas enggak untuk mendapatkannya. Maka ihwatal iman, kalau kita pengen doa-doa kita diijabah oleh Allah, terutama doa memohon rahmat Allah itu, maka kita harus melayakkan dan memantaskan diri untuk mendapatkan pengabulan doa tersebut. Nah, apa kelayakan dan kepantasannya? Disinilah kita bersyukur kepada Allah, sebab Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai hudal linnas. Al-Quran adalah pedoman hidupnya manusia. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita melalui satu ayat ini, bahwa siapapun yang menginginkan rahmat Allah, ada 3 kelayakan dan kepantasannya, di mana 3 kelayakan dan kepantasan ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Saling terkait, saling terikat. 3 kelayakan dan kepantasan itulah ikhwatal iman yang disebutkan dalam ayat ini. Innalladzina amanu walladzina hadu innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Iman, hijrah dan jihad. Iman, hijrah dan jihad.
itulah kelayakannya, itulah kepantasannya ikhwatal iman. Maka kita bersyukur kepada Allah, sebab Allah telah memberitahukan kepada kita kelayakan dan kepantasan untuk terkabulnya doa itu melalui satu ayat yang mulia ini. Dengan iman, hijrah dan jihad, kita layak dan pantas mendapatkan rahmat Allah. Sebab itulah kata Allah, ulaika yarjuna rahmat Allah. Merekalah yang sungguh-sungguh, yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah iman. Kelayakan dan kepantasan yang pertama yaitu iman. Iman itu adalah energi. Iman itu adalah kekuatan yang menggerakkan jiwa seorang hamba untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan Allah memilih organ terbaik dalam tubuh manusia sebagai tempat bersemayamnya iman itu. Dan organ terbaik itu adalah hati. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Keberadaan iman di dalam hati menjadikan seorang hamba mulia di sisi Allah. Ketiadaan iman di dalam hati menjadikan seseorang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wal akhwat fillah azani Allah wa iyyakum. Inilah yang menjadi sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menilai dan melihat manusia dari bentuk fisiknya. Allah juga tidak melihat dari aksesoris dunianya, tetapi Allah melihat hatinya. Baginda Nabi menyabdakan, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah enggak melihat bentuk fisik kita. Allah enggak melihat bentuk fisik kita. Apakah tingginya sekian? Apakah hidungnya mancung ke dalam atau mancung keluar? Apakah kulitnya terang atau gelap? Itu enggak dilihat oleh Allah. Aksesoris dunianya pun juga tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia punya kendaraan atau tidak? Apakah handphonenya mahal atau murahan? Itu juga tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah lihat adalah hati. Adakah iman di dalamnya? Keberadaan iman itulah yang menjadikan seorang hamba mulia di sisi Allah. Maka ihwatal iman, bersyukurlah kepada Allah selagi terpatri iman di dalam hati. Sebab Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu rendahkan dirimu dan jangan kamu sedih, sebab selagi iman itu ada di dalam dadamu, kamulah yang paling mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bito'a, apa tandanya iman itu naik, iman itu bertambah? Kemudahan menjalankan ibadah. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dikerjakan. Apa tandanya iman itu menurun? Kecondongan jiwa pada perkara-perkara yang lalai dan melalaikan, bahkan kecondongannya terhadap perkara maksiat. Jika kita dapati diri kita condong pada perkara-perkara yang haram, itu pertanda iman kita sedang melemah, sedang turun. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Karena itulah kemudian kita ingin tegaskan bahwa iman merupakan pondasi terbaik untuk membangun dan mengokohkan pribadi seorang muslim, yang dengan keberadaan iman seorang muslim mampu untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Mana yang halal akan dikerjakan, yang haram akan ditinggalkan. Iman mendorong jiwa untuk bermuamalah dengan prinsip ta'awun dalam kebaikan bukan dalam keburukan, dan iman menjadikan setiap potensi hidup wasilah takarrub dan jihad sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ihwatal iman, dari sini kita dapatkan suatu pemahaman tersirat bahwa yang diinginkan oleh Allah itu
bukanlah iman pengakuan. Tapi yang dimaui oleh Allah adalah iman pembuktian. Pertanyaannya, apa pembuktian iman? Pembuktian iman adalah hijrah. Sehingga sederhananya ikhwatal iman, hijrah itu adalah bukti nyata keberadaan iman di dalam dada seseorang. Ya. Hijrah itu adalah perwujudan iman. Maka coba kembali pada ayat. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Perhatikan, ada pengulangan alladzina. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Adapun wajahadu tidak ada pengulangan alladzina. Alladzina hanya berulang pada iman dan juga hijrah. Dalam ilmu balaghah ihwatal iman ahibazani Allah wa yakum, itu litahqiq, untuk mempertegas, untuk memperkuat bahwa sungguh orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang pasti berhijrah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang pasti berhijrah. Sebab hijrah itu bukti nyata dari imannya. Sebab hijrah adalah bukti nyata dari iman. Maka hijrah yang kita maksudkan di sini adalah hijrah yang dikemukakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu meninggalkan segala apa saja yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah, beralih menuju kepada apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan, nampak atau tidak nampak. Itulah hijrah. Karena itulah bulan Muharram ini harus menjadi bulan muhasabah, agar supaya kita berani mengambil pilihan hijrah. Muhasabahlah, periksa hubungan kita dengan Allah. Jika kita dapati pada bulan sebelumnya hubungan kita dengan Allah, dari perintah Allah sering kita lalaikan, dari seluruh perintah Allah, lihatlah solat. Sebab kata Nabi, as-salatu khairul maudhu, solat itu sebaik-baiknya perintah Allah. Kalau saja kita belum memberikan perhatian besar terhadap sebaik-baik perintah Allah, kita akan lebih menggampangkan untuk melalaikan perintah-perintah Allah yang lain. Maka periksa solat kita ihwatal iman. Bahkan Syekh Asy-Syuraim rahimahullah ta'ala mengatakan, sesiapa yang mendapati gejolak syahwat begitu kuat pada dirinya, sulit terbendung, sulit tertahankan pengaruh syahwat yang begitu kuat yang menggerakkan dan mendorongnya untuk menonton film porno misalnya, atau untuk berbuat zina, maka Syekh Asy-Syuraim mengatakan, sesiapa yang mendapati bahwa ujian terbesarnya itu adalah syahwat, itu karena solatnya yang belum beres. Solatnya yang belum beres. Solatnya yang belum diberikan perhatian yang maksimal. Beliau menjadikan firman Allah sebagai dalil, surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalawat tabau syahawat fasawfa yalquna ghayya. Akan muncul generasi yang buruk, kata Allah. Generasi yang buruk itu cirinya dua. Adha'us shalah, menggampangkan meninggalkan salat. Wa tabau syahawat, dan memperturutkan hawa nafsu. Disinilah kata Syekh Asy-Syuraim, beliau menjadikan ini sebagai landasan tadabburnya, bahwa sesiapa yang ujiannya adalah godaan syahwat, itu karena solatnya yang belum termaksimalkan dalam pelaksanaannya. Mungkin dia masih suka nunda-nunda waktu solat, ya, sehingga masih sering masbuk. Solat belum diberikan perhatian terbaik. Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Allah menyuruh kita, ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kalian masuk ke masjid, pakailah pakaianmu yang terbaik. Sebab kita akan masuk ke rumah Allah, bertamu di rumah Allah, pakai pakaian terbaik. Tapi seringkali kita mengabaikan hal ini. Pakaian olahraga masuk ke masjid. Pakaian santai kita masuk ke masjid. Nggak spesial. Lain cerita ketika kita pengen ketemu orang-orang yang kita hormati, yang kita muliakan di dunia ini, kita memakai pakaian terbaik. Tapi untuk Allah,
kita berikan pakaian yang kadang kita tidak memberi yang terbaik. Akhirnya kita sholat seadanya, sekenanya. Kita nggak siap untuk sholat, nggak siap dengan pakaian-pakaian kita. Kalau kita belum memberikan perhatian besar untuk sholat, jangan harap kita mampu menundukkan syahwat. Jangan harap kita bisa terbebas dari fitnah syahwat. Sholat ikhwatal iman. Nah, karena itulah kemudian hendaknya kita melihat perintah-perintah Allah. Kemudian lihatlah larangan-larangan Allah. Adakah larangan Allah yang kita kerjakan? Jika terbayang ada larangan Allah yang kita lakukan, segeralah ambil pilihan hijrah ikhwatal iman. Larangan Allah, kita tahu apa yang dilarang oleh Allah. Jika terbayang oleh kita, saya melakukan ini dan saya yakin Allah nggak ridho ini. Kalau begitu tinggalkan. Kenapa Anda mempertahankan perbuatan itu? Kenapa Anda mempertahankan ucapan yang Allah tidak ridhoi itu? Ketika kita misalnya melakukan aktivitas ekonomi, masih curang, masih suka menipu, masih suka tadlis, masih suka misalnya ada gish, ya. Ini hampir semua mahasiswa ketika saya berikan soal apa artinya al-muslim la yakdzib, seorang muslim tidak berdusta, faman ghasyana falaysa minna, hampir semuanya salah, gak ada yang benar memberikan arti. Seorang muslim tidak berdusta, faman ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang, dia bukan umatku, kata Rasulullah. Siapa yang curang, dia bukan umatku. Saya suruh tulis 3 kali supaya Anda resapi, bukan sekedar mengulang tulis. Seorang muslim tidak berdusta, siapa yang curang, dia bukan umatku, kata Rasulullah. Seorang muslim tidak berdusta. Tulisannya diulang 3 kali supaya apa? Supaya diresapi. Supaya diresapi. Akhirnya ketika ada soal al-muslim la yakdzib, manakah dari kemudian arti di bawah ini yang tidak sesuai, kecuali itu jawabannya A, B, dan C. Semuanya menjawabnya A, jawabnya D, itu salah. Yang benar A, B, C. Semuanya salah, nggak ada yang benar di situ. Nah, ihwatal iman haibazani Allah wa iyyakum. Nah, jadi seorang muslim itu kalau di dalam aktivitas ekonomi tinggalkan, kalau itu tidak benar ya tinggalkan. Jangan dipertahankan. Jangan dipertahankan. Nah, kemudian misalnya kita dalam upaya mendapatkan kebutuhan kita, misalnya ada mahasiswa yang melakukan pinjaman online. Pinjaman online itu akadnya adalah riba. Kita masih sering pinjam di bulan-bulan sebelumnya. Kita berhasil lunaskan, kita buka lagi pinjaman. Berhasil kita lunasi, buka lagi. Berhentilah ikhwatal iman. Berhentilah, sebab itu adalah riba. Jangan coba-coba lagi. Khawatir kemudian kita tertipu oleh kemampuan bisa melunasi hutang-hutang sebelumnya. Khawatir kita tertipu, kita berani ambil yang lebih besar, dan kemudian kita ditakdirkan meninggal dunia dalam keadaan belum sempat bertobat dari riba, nauzubillah min dzalik. Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, termasuk mohon maaf nih, yang merasa punya pacar, ya, pacaran pakai cara setan. Berhentilah ihwatal iman, sebab itu adalah zina. Itu adalah zina. Ayatnya Anda sudah tahu. La taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabil, kata Allah. Jangan kamu dekati zina. Zina itu adalah jalan yang buruk, kata Allah. Sangat-sangat buruk zina itu. Nah, salah satu jalannya zina itu adalah pacaran. Pakai cara setan. Ya. Sudah banyak teman-teman antum mahasiswa yang menikah. Artinya silakan menikah kalau memang sudah siap. Kalau belum siap menikah, jaga diri. Perbanyak puasa. Ya, perbanyak puasa. Menikah itu menjaga iman karena Allah. Itu adalah menikah. Tapi kalau pacaran pakai cara setan. Mau pilih yang mana? Menikah atau pacaran? Kurang keras. Menikah atau pacaran? Baik. Detik hari ini juga sebelum kita buka puasa, putuskan pacarnya. Ya. Sebelum buka puasa langsung SMS pacarnya. Ya, kita putus karena Allah. Langsung aja, nggak usah tapi nggak usah. Kita putus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Ikhwatal iman, itulah yang disebut dengan hijrah, ya. Itulah yang disebut dengan hijrah. Termasuk bacaan Quran kita masih belepotan, hijrah. Kalau bacaan Quran kita masih belepotan, masih banyak kekeliruannya, kesalahannya, hijrah, belajarlah ikhwatal iman. Ya, belajarlah. Nah, di tempat ini kita buka pembelajaran, ada kelas dai. Ya, dai Azura. Kita buka sekolah dai Azura, itu terbuka untuk umum. Bagi yang ingin tinggal di masjid ini, ya hanya kita pilih 10 orang. Tapi kalau sekedar ingin ikut programnya saja, silakan aja, terbuka setiap malam. Ya, Anda belajar. Insya Allah terbuka. Tapi kalau ingin tinggal di masjid ini dan terbina khusus di masjid ini, kita hanya akan menyeleksi 10 orang. Ya, 10 orang akan kita pilih, lalu kemudian nanti akan diberikan skill terbaik, ya, sehingga akhirnya mereka keluaran dari masjid ini, keluaran dari program ini menjadi pribadi-pribadi yang dibutuhkan oleh umat, yang memiliki kesolehan yang kuat, produktif ibadahnya, dan berdaya guna hidupnya. Itu yang kita inginkan. Tapi ikhwatal iman, bagi yang mungkin tidak ingin ikut program mabitnya, silakan Anda boleh datang setiap malam. Ya, di masjid kita setiap malam ada program. Malam Jumat kita buat program mabit di sini. Ya, mabit. Kita kemudian ada kajian, ada diskusinya, dan insya Allah bisa jadi tempat nongkrong di masjid ini. Sebab kita siapkan ada air panas, ada kopi, ada snack, silakan insya Allah. Terbuka bagi ikhwan tentunya. Kalau akhwat lapor dulu kalau ada yang pengen mabit di tempat ini. Difasilitasi juga, tetapi harus lapor. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Hijrah seorang muslim itu mencakup 4 hal. Hijrah itu mencakup 4 hal. Pertama, melepaskan pakaian kebodohan, mengambil pakaian ilmu. Kita belum tahu nih baca Qur'annya, ayo lepaskan pakaian kebodohan, ambil pakaian ilmu, belajar. Meninggalkan jalan setan, memilih jalan ketaatan. Meninggalkan gaya hidup kafirin dan munafikin, lalu bangga sebagai pribadi muslim. Meninggalkan amalan bid'ah dan kurafat, fokus pada amalan yang disyariatkan. Itulah hijrah. Nah, ikhwatal iman, lalu kemudian kelayakan dan kepantasan yang ketiga adalah jihad. Apa sih yang dimaksud dengan jihad dalam konteks ayat ini untuk kita tadaburi? Bahwa jihad itu adalah istiqomah dalam hijrah. Begitu seseorang menjalankan aktivitas hijrah, meninggalkan yang Allah tidak ridho kepada yang Allah ridhoi, proses itu, proses untuk meninggalkan yang Allah tidak ridho menuju yang Allah ridhoi, kesungguhan di dalam proses itulah yang disebut dengan jihad. Karena hijrah itu bukan sehari, bukan 2 hari. Hijrah itu kata Allah, hatta yatiyakal yakin, sampai datang kematian. Itulah hijrah. Ketika seseorang sungguh-sungguh di atas jalan hijrahnya, itulah yang disebut dengan jihad. Itulah yang disebut dengan jihad. Nah, ikhwatal iman, kita hijrah, meninggalkan kebiasaan kita yang tadinya bagi ikhwan sholatnya di rumah. Kita pilih, ambil pilihan, kita harus sholat di masjid. Nah, itu istiqomah sampai datang kematian. Bukan hanya sebulan sholat di masjid, bulan berikutnya hilang lagi. Harus istiqomah sholat di masjid. Di bumi manapun kakinya berpijak, tetap sholat di masjid. Kecuali ada sebab-sebab yang disyariatkan kebolehannya, sehingga dia tidak sholat di masjid. Tapi selagi tidak ada uzur, maka dia sholat di masjid. Ya. Siapa yang istiqomah menjaga sholatnya di masjid, itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, disebut oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ada di dalam surat di surat Al-Hajj di ayat yang ke-40 dan 41. Nanti bisa dilihat di ayat itu bahwa di antara hamba-hamba Allah yang disebutkan sebagai orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong Allah adalah mereka yang istiqomah menjaga sholatnya di bumi manapun kakinya berpijak, sholat tetap ditegakkan. Tapi sholat yang diinginkan oleh Nabi SAW dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholah.
Yang dimaui oleh Allah adalah sholat dengan memakmurkan rumahnya, sholat di masjid. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidil ladzi yu'azzanu fihi. Nabi mengajari kita petunjuk-petunjuk kebaikan, dan salah satu petunjuk kebaikan itu adalah sholat di mana azan dikumandangkan, yaitu di masjid. Maka berhijrahlah ikhwatal iman. Baik, jihad itu, karena tadi kita sebutkan hijrah itu dalam 4 hal, maka jihad itu dalam 4 hal. Karena jihad adalah istiqomah dalam hijrah. Makanya jihad itu dalam 4 hal. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa hijrah itu dalam 4 hal, ini berarti bahwa jihad dalam 4 hal. Nah, ketika seseorang berupaya melepaskan pakaian kebodohannya dan sungguh-sungguh dalam meniti jalan ilmu, bersungguh-sungguh mendatangi majelis-majelis ilmu, saat itulah dia disebut sebagai al-jihadu alan nafsi. Dialah yang disebut sebagai orang yang berjihad memerangi kebodohan dirinya sendiri. Lepaskan pakaian kebodohan, lepaskan pakaian ketidaktahuan, ambillah pakaian ilmu. Itulah yang disebut al-jihadu ala nafsi. Yang kedua, al-jihadu ala syaitan, jihad melawan syaitan. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala memberitahukan kepada kita, inna syaitana yahjumul insan bisilahain. Setan itu menyerang dengan 2 senjata. Setan menyerang dengan 2 senjata, asyahwa wasyubha. Setan menyerang dengan syahwat dan setan menyerang dengan syubhat. Hanya 2 ini saja senjata yang digunakan setan dalam upaya merusak hamba-hamba Allah. Menyerangnya dengan syahwat dan menyerangnya dengan syubhat. Menyerangnya dengan syahwat, yaitu setan akan menggembar-gemborkan keinginan-keinginan kita untuk condong pada perkara yang lalai dan melalaikan, bahkan terhadap perkara dosa dan maksiat. Lalu kemudian setan menyerang dengan jalan syubhat, campur aduk antara hak dan batil. Atau sederhananya begini, syubhat itu adalah sesuatu yang terlintas di dalam pikiran atau terbesit di dalam hati, alasan-alasan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Itulah syubhat. Saya ulang, syubhat adalah sesuatu yang terlintas dalam pikiran atau terbesit di hati, sejumlah alasan untuk membenarkan suatu kejahatan atau membenarkan suatu dosa. Contoh misalnya, antum berpacaran, ya, berpacaran. Antum tidak mau putuskan pacarnya, terlintas dalam pikiran antum dan terbesit dalam hati antum, insya Allah saya tidak pernah berpegangan tangan. Kalau ketemu pakai baju koko, akhwatnya juga pakai jilbab, kami insya Allah pacaran islami. Kalau ketemu bersalaman, assalamualaikum. Nanti kalau berpegangan tangan, ujungnya istighfar kepada Allah kalau tidak sengaja bersentuhan. Ya. Ini adalah syubhat, alasan yang muncul di pikiran kita. Ya. Akhirnya kemudian kita mengirimi dia pesan-pesan dakwah setiap malam. Ya. Apa tujuannya? Pikiran kita mengatakan gak apa-apa, itu kan dakwah. Kamu menasihati dia, ukhti, malam itu panjang, jangan kamu perpendek dengan tidur. Bangunlah qiyamul lail. Ya. Si ukhti juga membalas, akhi, siang itu terang, jangan kamu pergelap dengan dosa. Dakwah Ustadz. Betul, itu syubhat. Itulah syubhat. Alasan yang muncul sehingga kita membenarkan suatu dosa. Kenapa Anda tidak kirim kepada neneknya akhwat itu? Dia juga butuh dakwah. Ya. Dia juga butuh dakwah. Nah, maka hati-hati ikhwatal iman, sebab itu syubhat.
Ada banyak pedagang-pedagang yang melakukan kecurangan dalam takaran, dalam timbangan, karena dia berpikir, toh saya juga yang banyak bersedekah di masjid, saya juga yang selalu menyantuni yatim duafa. Maka karena alasan itu dia membenarkan sebuah kejahatan kecurangan. Banyak para pejabat-pejabat melakukan perbuatan korupsi dengan alasan bahwa dia tiap tahun berhaji dan berumroh. Bahkan dia merasa saya punya pesantren. Itu alasan dia untuk berbuat korupsi. Itulah yang disebut dengan syubhat. Jadi syubhat, alasan-alasan yang didapatkan oleh seseorang untuk membenarkan suatu kejahatan. Ketika setan menyerang dengan jalan syahwat dan syubhat, tamengnya hanya dua. Ketika setan menyerang dengan syahwat, tamengnya adalah sabar. Ketika setan menyerang dengan jalan syubhat, tamengnya hanya dengan ilmu. Maka sabar dan ilmu adalah kunci untuk menjadi pemenang di muka bumi ini. Dalilnya Quran surat As-Sajdah ayat 24. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itu kata Allah. Allah menjadikan mereka pemimpin yang berjalan di muka bumi karena dua sebab. Dua sebab yang dipenuhi oleh hamba tersebut. Lamma sabaru, ketika dia bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan terhadap ayat-ayat Allah dia berilmu. Baik, kemudian jihad memerangi kafirin dan munafikin. Al-jihadu alal kafirina wal munafikin. Bagaimana jihad melawan orang kafir dan orang munafik? Pertama adalah bil lisan, dengan dakwah. Yang kedua, bil qalam, dengan tulisan. Yang ketiga, bisilah, dengan senjata ketika terjadi perang. Yang keempat, bin nasl, dengan keturunan. Jadi watal iman, menikah juga merupakan salah satu bentuk jihad melawan kafirin dan munafikin. Bukan sekedar menikah, tetapi berniat dengan nikah itu memperbanyak generasi-generasi solihun dan solihat. Itu bagian dari upaya berjihad melawan kafirin dan munafikin. Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Karena itulah kemudian yang kita inginkan adalah kita cerdas menggunakan medsos. Sebab medsos bisa menjadi hujjatun lana dan bisa menjadi hujjatun alaina. Medsos akan menjadi wasilah dakwah yang akan menjadi sebab kemudahan masuk surga kalau kita dengan medsos berdakwah. Tapi kalau tidak, maka medsos bisa menjadi hujjatun alaina. Dia bisa menjadi jalan kita menuju neraka. Sebab dengan medsos kita membuat banyak orang berburuk sangka. Dengan medsos kita umbar aib suami kita, istri kita. Dengan medsos kita buat orang bersuuzon. Oh begitu ya sikap kamu kepada saya, tunggu pembalasan saya. Orang jadi bingung, ini kepada siapa dia berbuat demikian. Maka banyak yang bersuuzon kepadanya. Dan ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, maka kita berhati-hati dengan tipu daya kafirin dan munafikin, yang kemudian kita dengan medsos itu menjadikan data-data kita bisa terbaca dengan detail dan jelas oleh mereka. Kemudian yang keempat, al-jihadu alal bid'at wal munkarat. Jihad memerangi bid'ah dan kemungkaran. Islam adalah ajaran yang sangat ilmiah. Saking ilmiahnya ajaran Islam, tidak ada satupun ajaran Islam kecuali ada landasan syariatnya. Tidak ada ajaran dalam Islam kecuali ada landasan syariatnya. Itulah keilmiahan ajaran Islam. Karena itulah ikhwatal iman, tinggalkanlah amalan-amalan yang tidak ada landasan syariatnya. Tinggalkanlah. Lalu fokuskanlah pada amalan-amalan yang sudah jelas landasan syariatnya. Andaikan kita sibukkan diri kita dengan amalan yang sudah jelas landasan syariatnya, itu pun juga sudah terlalu banyak. Bahkan kita tidak bisa melakukan kesemuanya karena keterbatasan waktu dan tenaga kita. Lalu kenapa kita mesti menyibukkan diri lagi dengan perkara-perkara yang tidak jelas landasan syariatnya? Tapi bagaimana kita mengetahui bahwa ini tidak ada landasan syariatnya? Ilmu. Dengan belajar ihwatal iman. Dan karena itulah
kita niatkan dengan tujuan belajar itu liizalatil jahli min nafsina wa min nafsi ghairina. Dengan belajar kita niatkan menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan kebodohan pada orang lain. Yang terakhir dari ayat ini ikhwatal iman adalah bagian akhir ayat, wallahu ghafurur rahim. Allah mengampuni dengan kasih sayang dan Allah menyayangi dengan ampunan. Siapa yang diampuni Allah pasti dikasihi. Siapa yang dikasihi Allah pasti diampuni. Itulah Allah Ghafurur Rahim. Ikhwatal iman, seorang hamba yang istiqomah di atas jalan hijrah akan mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Sebab sejujurnya ketika kita sudah meniti jalan hijrah dengan penuh kesungguhan, bahkan istiqomah di atasnya, tetap saja kita ada kekurangan-kekurangan di dalam pengamalannya. Ingat bahwa amalan yang diinginkan oleh Allah adalah amalan yang ihsan. Amalan yang ihsan. Amalan ihsan itu adalah amalan yang terbaik yang ada standarnya. Standarnya itu adalah menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut kita. Sholat saja misalnya. Sholat itu ada standarnya, menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut kita. Kalau menurut kita masih terancam celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu adalah orang-orang yang diancam karena dia sholat, maunya dia, bukan maunya Allah. Maka sholat itu harus maunya Allah. Fasholli li rabbika. Sholatlah karena maunya Allah, bukan maunya syahwat kita. Artinya, dalam ibadah kepada Allah itu ada standarnya. Dan standar ibadah untuk diterima adalah ihsan. Maka sejujurnya ikhwatal iman, dalam upaya kita meniti jalan hijrah, seringkali kita dapati diri kita jauh dari ihsan. Kita sholat misalnya. Kita sholat, seringkali pikiran kita masih menerawang ke sana kemari. Bahkan tatkala kita berdoa, saya dapati beberapa kali ada ikhwan yang berdoa, misalnya doa Rabbana atina, itu dia berdoa begini, Rabbana atina, mengantuk. Bayangkan dia sedang berdoa meminta kepada Allah, tapi dalam keadaan tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dia berdoa. Ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati, itu matanya ke sana kemari. Itu enggak jujur dia meminta kepada Allah. Ada lagi yang terlalu cepat, Rabbana atina fid dunya, dan seterusnya. Sejujurnya ikhwatal iman, masih jauh kita dari standar yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi apabila kita istiqomah dan sungguh-sungguh untuk mendekati jalan yang diinginkan oleh Allah, disitulah kita mendapati Allah Ghafurur Rahim. Tatkala kita sholat, istiqomah kita sholat, kita dapati masih ada kekurangan dalam sholat kita, Allah ampuni kekurangan sholat kita. Bahkan Allah mengasihi dengan apa? Menyempurnakan sholat itu. Diterima sholat itu. Karena itulah setelah kita mengucapkan assalam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita langsung istighfar kepada Allah. Pengakuan bahwa sholat yang kita persembahkan mungkin masih sangat jauh dari standar yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi Allah mengampuni kita kalau kita istiqomah mengerjakan sholat yang dimaui oleh Allah. Sholat di awal waktu, sholat di masjid, sholat berjamaah. Dan Allah akan menyayangi dengan menyempurnakan amalan-amalan itu. Itulah Allah Ghafurur Rahim. Sehingga ikhwatal iman, siapa yang meniti jalan hijrah dan bersungguh-sungguh di atas jalan hijrah, mungkin dia masih punya kekurangan dalam upaya meniti jalan hijrahnya, tapi Allah akan mengampuninya dan Allah akan menyayanginya. Kenapa? Karena dia dalam proses belajar untuk terus istiqomah di atas jalan hijrah. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa yakum, sebagai penutup saya bacakan sebuah pantun. Naik perahu di danau sepi, hanyut perlahan di bawah arus diri. Ajal datang tanpa diberi peringati. Berhijrahlah sebelum engkau disapa mati. Muharram mengetuk hati, menyapa jiwa yang lama sunyi. Hijrah sekarang jangan nanti, malaikat maut tak kenal kompromi. Syukran jazakumullah khairal jaza, zadakumullah ilman wariskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab, bukan sesi tanya jawab, hadiah dari panitia bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Saya persilakan kepada Ustadz Tirmidzi.
Tapi hadiah buat ikhwan aja. Hah? Enggak ada, enggak usah. Hadiah saja. Waktunya untuk berzikir. Ya, kalau terserah bebas, tapi untuk ikhwan. Saya suruh kamu buat. Hadir bro.